Lokasi tempat untuk melakukan pembelajaran itu ada di akal, yaitu di otak, di hati, dan di nurani gitu. Mempergunakan akal itu artinya kita yang menggunakan akal kita untuk bisa memahami ayat-ayat Tuhan gitu. Oke. Tetapi sebenarnya lebih dalam lagi, kita memasrahkan akal kita kepada Tuhan untuk dibuka, diarahkan, dan dihubungkan supaya Tuhan yang bisa pergunakan akal kita gitu. Bukan kita yang lagi pakai akal kita. Karena kalau kita pakai akal kita untuk bisa memahami ayat Tuhan, maka itu akan terjadi ada kepentingan dari kita gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari lisan menuju kepada kesadaran. Kita kembali lagi untuk Ngaji Bareng bersama Mas Sony. Kita akan menyelami lagi, menari-nari dengan ayat bil ayat untuk kita lebih dekat dengan Quran, untuk kita lebih membumi dengan Quran, di mana kita udah bahas bahwa Quran itu adalah pedoman bagi manusia, dimudahkan dan siapapun bisa mengakses karena sangat mudah. Dan kita sudah membahas tahapan-tahapannya di mana Quran itu dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dimudahkan dengan bahasanya, serta tahapan-tahapan untuk menyentuh Quran itu seperti apa. Kita udah bicara tentang bagaimana kita memohon perlindungan dari godaan setan dengan ta'awudz, dengan berbasmalah, dan kita akan lanjut dengan topik berikutnya, dan ini sangat menarik tentang bagaimana Quran itu perlu mempergunakan akal. Nah, ini menarik nih Mas. Gimana nih Mas? Ya, jadi Kang Abu, kalau kita belajar Quran, kita tuh harus mempergunakan akal. Akal itu disebut dalam bahasa Arabnya kolbu ya. Kolbu itu kolaba. Kolaba itu artinya berbolak-balik gitu ya. Jadi bolak-balik itu bisa kebuka, bisa ketutup, bisa kebuka, bisa ketutup gitu. Jadi untuk mempergunakan akal tuh kita pertama kali harus dibuka kan akalnya kan. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu bahas dulu apa sih yang dimaksud akal itu ya. Oke. Akal itu artinya pusat kesadaran gitu ya. Jadi pusat kesadaran. Nah, pusat kesadaran kita yang punya beberapa lapis tubuh atau aku ya, aku 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, aku 4 atau tubuh fisik itu pusat kesadaran atau akalnya namanya otak gitu. Jadi otak. Nah, otak ini harus dipergunakan. Lalu kemudian nggak cuma sekedar otak, tapi juga di aku 3 atau di jiwa, itu pusat kesadaran namanya hati gitu. Oke. Nah, nanti di aku 2 itu pusat kesadaran namanya nurani gitu. Nah, kalau aku 1 kan sumber dari kecerdasan itu sendiri gitu ya. Nah, yang 3 ini adanya di dalam diri kita, ya sebenarnya yang 4 juga gitu ya, tapi yang ke aku 1 itu kayak ada di cloud gitu, di sumbernya gitu. Yang kita bisa akses juga sebenarnya nanti. Nah, mempelajari Quran artinya harus menggunakan seluruh akal gitu. Seluruh akal kita tuh dipergunakan atau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Coba kita buka yuk ayatnya. Surat 10 ayat 100 gitu. Oke, surat 10 ayat 100. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti atau tidak mempergunakan akal. Jadi tidak mempergunakan akalnya. Di surat 7 ayat 179, orang-orang yang tidak menggunakan kalbunya, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, itu di dalam memahami ayat Allah itu seperti binatang ternak atau lebih rendah lagi kan gitu. Nah, jadi kita itu hidup harus menggunakan akal untuk bisa mengalami proses pembelajaran, kesadaran spiritual, sehingga kita itu terjadi proses pembelajaran dan penyempurnaan jiwa untuk bisa menjadi orang bertakwa. Nah, lokus atau lokasi tempat untuk melakukan pembelajaran itu ada di akal, yaitu di otak, di hati, dan di nurani gitu. Nah, bedanya apa sih 3 ini? Kalau otak itu tempat untuk berpikir gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 tambah 2 berapa, itu otak yang jawab gitu. Nah, hati itu tempat untuk merasa gitu. Jadi semua perasaan, persepsi, segala macam itu adanya di hati gitu. Jadi kalau misalnya bicara berbuat baik, bicara tentang hidayah, bicara tentang petunjuk tuh adanya di hati gitu. Nah, di aku 2 itu nurani. Nurani itu tempatnya kebenaran gitu. Jadi kalau di level otak atau hati itu masih ada point of view, persepsi gitu. Sudut pandang gitu loh. Dan tiap-tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Tergantung dari pendidikannya, tergantung dari
latar belakangnya, tergantung dari dogma doktrin yang diterima, values dan segala macam itu. Pengalaman-pengalaman hidupnya itu berbeda-beda. Tapi nanti kita tuh harus sampai kepada kesadaran nurani gitu. Nurani itu pusat kebenaran itu sendiri yang universal dan tidak berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ketika kita belajar Quran, kita pakai otak, biasanya tuh pertama sering lupa, ya. Baca ayat ini besok lupa, baca ayat ini besok lupa. Tapi kalau dibacakan dan menggunakan akal lebih tinggi, dia tuh nggak pernah lupa gitu. Dan bisa dibukakan suatu kesadaran yang lebih dalam dibandingkan orang-orang hanya pakai otaknya gitu. Nah, nanti lebih dalam lagi adalah menggunakan nurani itu. Itu akal semua gitu. Ketika disuruh menggunakan akal ya, itu bisa dua hal sebenarnya. Pertama tuh gini, mempergunakan akal tuh artinya kita yang menggunakan akal kita untuk bisa memahami ayat-ayat Tuhan gitu. Oke. Tetapi sebenarnya lebih dalam lagi, kita memasrahkan akal kita kepada Tuhan untuk dibuka, diarahkan, dan dihubungkan supaya Tuhan yang bisa pergunakan akal kita gitu. Untuk bisa mengalirkan kesadaran atau petunjuknya gitu. Jadi yang mau gunain siapa sebenarnya? Jadi Ya Tuhan Ya, gitu. Aku satu gitu kan. Untuk bisa menggunakan seluruh akalnya gitu. Seluruh akal kita itu. Bukan kita yang lagi pakai akal kita. Karena kalau kita pakai akal kita untuk bisa memahami ayat Tuhan, maka itu akan terjadi ada kepentingan dari kita gitu. Ada kemauan dari kita, ada preferensi dari kita gitu. Ada beliefs, ada dogma, ada doktrin, ada values yang sudah terlanjur ada di dalam diri kita, sehingga waktu mempergunakan Quran ini sesuai menggunakan akal kita untuk menerima, ya untuk kita akan mendapat pelajaran atau petunjuknya sesuai dengan keterbatasan yang ada di dalam diri kita gitu. Keterbatasan dalam bentuk dogma, doktrin, keinginan segala itu harus dibuka sehingga dipakai Tuhan untuk bisa mengalirkan kesadaran atau kecerdasan atau petunjuknya. Jadi yang pakai adalah yang pakai akal kita tuh Tuhan gitu. Kita cuma memasrahkan aja. Itu beda, dua hal yang beda. Kita yang pakai apa Tuhan yang pakai gitu. Oke. Nah, pertanyaannya gini Mas, kalau misalnya balik lagi ke praktikal supaya kita juga bisa belajar dari start gitu. Kan kalau tadi bicara bahwa semua yang ditulis di sini juga kan sebetulnya kan ya katakanlah terjemahan apa kan juga pendekatan gitu ya Mas. Ya? Yang namanya pendekatan itu juga ini dua Quran yang berbeda aja terjemahannya bisa beda-beda kan, betul kan? Nah, artinya kalau sekarang orang mau belajar Quran terus buka, banyak banget yang komplain bahwa aku tuh nggak ngerti isinya. Udah terjemahannya mungkin bahasanya penuh dengan perumpamaan atau tinggi gitu misalnya. Nah, menurut Mas Sony kalau starting point orang mau belajar itu gimana tuh dari otak, hati, ke nurani, stepnya gimana Mas? Oke, pertama kali harus menggunakan seluruh perhatiannya gitu. Coba kita buka yuk surat 7, 204 sampai 205. Oke. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Perhatikanlah. Jadi di sini ada kata-kata perhatikan gitu. Perhatikan tuh dalam bahasa Inggrisnya tuh listen gitu kan. Listen gitu. Bukan hear. Oke. Atau hear sama listen tuh beda gitu. Itu hanya mendengar sekilas. Listen tuh memperhatikan. Jadi dengan seluruh akalnya. Nggak cuma sekedar telinganya aja atau mulutnya aja. Tapi seluruhannya listen. Listen jadi harus silent kan. Makanya ini kamu harus silent supaya kamu listen gitu. Silent sama listen tuh hurufnya sama. Dan itu stepnya gitu. Silent, diem, tenang. Baru kamu bisa listen. Nah jadi karena kita punya niat untuk mendapat petunjuk, maka kita harus diam dulu, hening, tenang. Nggak boleh ada keriuhan, nggak boleh ada meditasi lah intinya. Meditasi di dalam terhubung gitu. Lalu kemudian baru kita bisa mendengar gitu. Mendengar petunjuk yang akan dibukakan di hati kita. Nah kemudian kita memasrahkan seluruh. Jadi doalah gitu. Berdoa untuk memasrahkan seluruh akal kita itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai akal kita untuk tadi dibuka, diarahkan, dan dihubungkan gitu. Baru habis itu akal kita bisa
dialirkan dan dipergunakan oleh Tuhan untuk bisa mengalirkannya. Jadi step pertama, diam, silent, tenang, and then listen gitu. Jadi baru kita bisa mendapatkan arti yang lebih dalam gitu dari ayat-ayat ini, surat 2, 269. Oke. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi mempergunakan akal, tapi di titik tertentu akalnya dipasrahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang pergunakan gitu kira-kira. Nah itu syaratnya pertama-tama yaitu tadi harus tenang gitu. Dan ada keinginan untuk mempergunakan akal untuk belajar gitu. Mengambil pelajaran gitu. Oke. Baru Tuhan akan memberikan penjelasan yang sempurna bagi kita dan diberi peringatan dengannya. Oke, kita buka ya. 14 ayat 52. Oke. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Agar mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran itu peringatan, Bu. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi peringatan tuh apa sih? Peringatan tuh reminder. Bukan warning ya. Kita udah ulang-ulang kan. Oke. Bukan warning. Artinya reminder tuh apa sih? Reminder itu sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Diingatkan kembali lewat ayat-ayat ini gitu. Oke. Jadi kita diingatkan kembali. Bukan warning ya. Ditakut-takutin. Bukan. Diingatkan kembali. Sebenarnya secepat kita santai, tenang, rileks, dan itu syarat untuk terhubung kepada Tuhan, untuk sholat, kita tuh, oh iya, ingat kembali gitu. Dan itu diturunkan, itu kan artinya kan sampai kita paham gitu. Sampai kita benar-benar paham. Nah, kepahaman itu benar-benar sampai diturunkan, sampai paham. Syaratnya tenang, santai, rileks. Bahasa Arab itu tumaninah gitu ya. Oke. Kalau sholat kan harus tumaninah kan. Berarti kalau mau baca Quran harus terhubung kepada Tuhan, berarti harus sholat, dia harus tumaninah gitu, harus santai, dan harus diawali dengan Al-Fatihah atau hati terbuka gitu. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah di ketenangan dulu gitu. Tenang, ya, poinnya ya. Tenang, santai, rileks. Mungkin kalau orang awam gitu ya, newbie gitu, begitu tenang baca, ada ini kali, kontemplasi kali ya. Ini apa sih gitu ya? Betul. Lebih ke dalam ke situ gitu ya. Betul, dan waktunya misalnya kalau untuk tenang tuh di waktu-waktu yang tenang, gitu kan? Nah, coba ya kita buka ya, surat 73, ayat 1 sampai 8. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Ini kan selimutnya hakikat ya. Oke. Selimut ini artinya terhijab gitu. Bukan selimut fisik gitu ya. Oke. Separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun di malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi kalau mau baca Quran yang terbaik itu waktunya di waktu-waktu yang tenang. Di seperdua malam, jam 3. Ya waktu-waktu tahajud lah ya. Kalau sekarang tahajud. Untuk bisa mendapat ketenangan. Dan pada waktu itu dikasih perkataan yang berat itu artinya tuh dikasih hakikat gitu. Bobot kali ya. Dikasih esensi gitu. Dikasih esensi dan di sini sebutlah nama Tuhan. Artinya kan sebelumnya kita bicara basmalah. Ya. Bukan dalam arti menyebut tapi mengalami gitu. Mengalami kasih sayang itu. Jadi perlu meditasi dulu. Dan beribadahlah dengan penuh ketekunan gitu. Jadi pasti akan dibuka itu kalau kayak gitu. Karena kan kalau kamu berjalan Tuhan berlari gitu. Jadi artinya kalau kita punya kehendak, kita tenang, kita santai di waktu yang tepat dan memasrahkan seluruh akal itu kepada Tuhan dalam bentuk otak, hati, nurani, semua seluruh keberadaan kepada Tuhan untuk dapat dipasrahkan seutuh-utuhnya. Bahasa Arabnya iftitah gitu, dipasrahkan semua. Al-Fatihah dibuka. Kemudian tadi ya berkali-kali saya ulang, diarahkan, mengarah kepada Tuhan, dibuka, diarahkan, dihubungkan, baru nanti kita akan merasa bahwa akal saya sedang dipakai nih untuk dapat dialirkan dan
dipergunakan Oke. untuk dapat memahamkan kita dengan cara mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya nanti apa-apa yang kita dapat dari pemahaman ini bukan sesuatu yang baru gitu, tapi sesuatu yang kita temukan kembali di dalam diri kita gitu. Bukan mengakumulasi knowledge atau pengetahuan yang baru dari luar, tapi sesuatu yang sudah fitrah adanya di dalam diri itu diingetin lagi. Oke. Nah, ketika itu terjadi, maka waktu dibacain itu ada resonansinya gitu, Kang Abu. Ada frekuensinya, ya. Jadi kalau dibacain Quran dengan kondisi seperti itu, nggak ada rasanya, biasa-biasa aja tuh agak kurang pas frekuensi. Ya, biasanya kayak gitu tuh ada resonansi dan frekuensi di mana kita buka ya ayatnya. Surat 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi waktu menyebut nama Tuhan aja itu gemeter gitu. Ada getarannya, ada frekuensi yang dia kenali lagi. Itu namanya terhubung gitu. Jadi bacanya tuh nanti harus pelan-pelan, intimate gitu ya. Jadi kita seperti kita lagi bicara sama Tuhan gitu. Lalu kemudian ada perasaan intimasi, ada memanggil nama, terus dibacain ayat di dalam kolbu gitu kan, kulubuhum gitu ya. Lalu di situ ada rasa getaran, frekuensinya itu kerasa gitu. Karena kan yang dibacain kan hatinya, nuraninya gitu, bukan otaknya gitu. Nah itu akan dibacakan seperti itu. Pasti ada getarannya. Kalau sampai nggak ada getarannya, nggak ada frekuensi yang nyambung, ya berarti sholatnya harus lebih santai lagi, lebih rileks lagi, lebih tumanina lagi gitu. Sampai benar-benar rileks, santai banget gitu. Dan akan terjadi gitu. Oke, jadi kalau ada opsi Mas untuk yang awal gitu kan suka baca dulu dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, bacaan gimana cara baca gitu. Tahu kita tenang dulu untuk terhubung dulu. Jadi kalau ini sering banget soalnya pertanyaan bahwa kadang-kadang kan yang balik lagi lah kalau nggak pakai Arabnya tuh nggak afdol. Wah itu kan sering banget gitu ya Mas ya. Tapi kan karena kita juga bukan bahas masalah itunya, tetapi bahas masalah pemahaman esensinya. Kalau ada yang pemula lah ya, dari bacanya apakah tulisannya dulu, apakah terhubung dulu, pendapat Mas Sony yang mana sih yang perlu didahulukan? Terhubung dulu. Oke. Kita harus terhubung dulu. Karena kuncinya itu ada di keterhubungan itu. Begitu udah terhubung, dibacain satu ayat rasanya udah kayak gemeter yang gimana gitu ya. Ya tiap orang akan berbeda sensasinya gitu, tapi terasa terhubung gitu. Nah ayat ini jadi bunyi gitu di hati kita gitu. Dan itu semua akan membawa kita kepada, jadi kan dibacain di hati, terhubung. Ini kan bila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya tuh dibacain di hati gitu. Kerasa gitu rasanya Kang Abu. Hidup gitu ya. Kerasa gitu. Betul. Masalahnya tuh ada di rasa gitu. Bukan di bahasa gitu. Jadi mau dibacain bahasa Indonesianya, mau Arabnya, bisa aja Arab nggak berasa, Indonesia berasa. Tapi karena kita paham kan. Iya. Gitu. Oke. Ya, ujung-ujungnya balik ke apa yang selalu disampaikan Nabi Muhammad tentang konteksnya la sautin wala harfun sih ya. Ujung-ujungnya nggak ada suara, nggak ada huruf gitu, bahwa sebenarnya ini yang lagi dibahas adalah bahasa rasa gitu ya. Rasa, betul. Ada di perasaan. Oke. Thank you Mas. Ini menarik ya. Jadi kembali pembahasan kita bahwa di surat 10 ayat 100 tadi Allah sangat murka sama orang yang tidak mau mempergunakan akal. Artinya kalaupun kita membaca tapi nggak ada rasanya, bagaimana akan berdampak kepada perilaku? Karena saya rasa konteks dari kita mempelajari Quran, outputnya adalah meningkatkan value kita dalam perilaku, dan laku itu dipengaruhi oleh vibrasi kita, oleh getaran kita. Oleh karena itu, di level akal, otak, hati, dan nurani, satu kesatuan dalam konteks untuk menuju kepada petunjuk yang sejati. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi yang ada hanyalah rasa. Terima kasih.